Sesibuk-sibuknya orang tua seberapa sibuk sih sebetulnya ya. Mungkin egonya orang tua yang sibuk dengan dirinya sendiri dan urusannya sebagai orang dewasa. Tetapi eh, orang tua sudah pernah menjadi anak-anak. Ya. Dan pasti mereka mengetahui rasa hausnya anak-anak ketika ditemani oleh orang tuanya. Dan itu sebuah kebutuhan dasar. Kalau anak-anak sejak kecil tidak biasa untuk ditemani orang tuanya, hadir, present, sampai besar dia akan mencari-cari itu. Dan itulah yang harus dipenuhi. Orang tua harus mengalahkan egonya. Halo Sobat Karisa, selamat datang lagi di podcast redaksi Karisa. Hari ini seru banget nih, kita mau ngobrolin sama Mbak Wrini Harlindi. Beliau ini adalah penulis buku cerita anak yang salah satunya kita terbitkan, yaitu judulnya Kisah Putri Kerajaan yang Tangguh dan Mengagumkan. Selain itu ada buku Rescue Cast, Cilukba, terus seri cerita Natal. Yuk langsung aja kita sapa. Halo Mbak Wrini. Halo Mbak Yesi. Apa kabar Mbak? Baik. Apa ya satu lagi gitu. Sekarang lagi sibuk apa nih Mbak? Biasa nulis masih sampai akhir tahun loh. Kira-kira udah padet ya. Udah padet. Iya. Oh ya Mbak, sekarang kita mau ngobrolin tentang storytelling atau biasa disebut dengan bercerita atau mendongeng untuk anak. Nah, menurut Mbak Wrini sendiri tuh apa sih pentingnya menceritakan dongeng untuk anak? Iya Mbak, mungkin karena kita ngomong mulai dari kebiasaan ya. Iya. Saya waktu kecil itu dibacain buku cerita sama eyang saya. Waktu itu buku apa, Hans Christian Andersen, masih dalam bahasa Belanda begitu. Nah dari situ saya mulai kenal, oh menarik gitu ya buku cerita. Nah terus orang tua saya membacakan Bobo, majalah Bobo. Oh ya. Dan itu sangat berpengaruh kepada saya dan kami sekeluarga, saudara-saudara gitu. Nah sebetulnya baca buku cerita anak tuh banyak banget ternyata gitu, untuk tumbuh kembang anak. Yang pertama membangun bonding, karena eyang saya membacakan buku cerita kepada saya sehingga saya menjadi lebih percaya gitu ya, lebih sayang, lebih mengerti bagaimana karakter eyang memperlakukan kami gitu. Nah itu kalau membacakan buku cerita anak seperti itu Mbak, jadi anak dan orang tua akan menjadi lebih erat, lebih akrab. Yang kedua, memperkenalkan konsep. Oh iya. Ini sih tergantung usia, tapi kalau dari sejak kecil anak kan biasanya diperkenalkan tentang warna, huruf, bentuk, binatang segala macam. Nah nanti sesuai dengan umur konsepnya lalu berkembang menjadi keberagaman gitu, lalu berempati ke orang lain, bersikap jujur dan sebagainya. Terus apa lagi ya, menambah kosakata. Oh iya. Kalau anak-anak yang baru belajar baca, kalau anak saya sih umur 6 bulan udah mulai saya bacakan, di perut saya bacakan, lalu saya nunggu sampai dia 6 bulan sampai udah bisa konsentrasi atau fokus sebentar gitu ya, sesuai usianya saya bacain. Terus mengasah kemampuannya untuk berpikir kognitif ya, itu juga kalau anak terbiasa dibacakan buku, bukan disuruh punya buku misalnya orang tua lalu Dibaca sendiri. ini dibaca gitu, akan beda dengan yuk dibacain bapak atau ibu buku, akan beda. Nah kalau anak dibacakan buku, mereka akan terbiasa untuk berpikir dengan kritis, terbiasa untuk berpikir dengan runtut, dan itu akan diperlukan ketika mereka nanti tumbuh dewasa di sekolah gitu ya, karena nanti sampai dengan bikin skripsi misalnya kan harus runtut gitu kan cara berpikirnya, itu akan beda gitu. Anak yang terbiasa dibacakan buku kemudian mereka membaca buku sendiri, itu akan beda Mbak, mereka akan kesulitan kalau biasanya nggak terbiasa nggak punya pengalaman dengan buku. Terus apa lagi ya Mbak, banyak banget sih Mbak sebetulnya. Jadi membacakan buku cerita ke anak tuh penting banget gitu. Oh berimajinasi, siapa namanya yang nyiptain lampu, Thomas Alva Edison, itu kan mulainya dari imajinasi. Gimana misalnya kalau ada lampu gitu, itu kan berimajinasi.
Nah kalau anak-anak kita nggak dilatih untuk berimajinasi, orang bikin kursi aja kan dari imajinasi. Iya betul. Aduh sayang banget gitu kalau nggak bisa gitu ya. Banyak sih Mbak, menanamkan nilai moral dan sebagainya lah gitu. Kalau ini Mbak, bagaimana cara orang tua untuk mendukung anak untuk ikut dalam membacakan cerita? Sebenarnya yang pertama, siapkan buku sesuai dengan usia anak. Siap. Kalau misalnya anak masih umur 6 bulan atau di perut lah ya bacakanlah buku yang apa namanya, buku kayak gini, yang pendek gitu ya, menarik, dan mereka bisa ikut pegang. Dan mungkin kalau anak-anak kecil tuh kan gigit-gigit gitu, itu sebenarnya sudah proses pengenalan. Jadi dibacakan sesuai dengan usia gitu, jadi mereka bisa tertarik untuk ikut baca. Kalau semisal nih Mbak, kan ada anak-anak yang bandel, susah, cara menarik perhatian biar ayo membaca bareng ibu, ayo gitu, gimana Mbak caranya? Sebenarnya nggak ada loh Mbak, kalau saya perhatiin ya, bahkan bukan cuma anak-anak yang tertarik untuk baca buku, orang tua itu kalau dibacakan buku cerita itu juga mereka tertarik gitu. Saya pernah diundang untuk jadi pembicara di sebuah kayak organisasi lansia gitu. Lalu mereka saya bacakan buku cerita anak gitu. Kok antusiasme sama dengan anak kecil, dengerin gitu. Orang-orang sepuh tuh umur 60 70-an. Jadi sebetulnya berapapun usia kita kalau dibacakan buku cerita kita seneng dan kita mau gitu. Apakah harus pakai media atau gimana? Enggak juga Mbak, yang penting adalah buku itu sesuai dengan usia mereka, yang pertama. Yang kedua, cara kita membacakannya, jadi harus ada intonasi. Kalau bacakannya cuma datar doang gitu, misalnya suatu hari Kancil pergi ke sawah gitu kan nggak enak tuh Mbak. Iya. bisa tidur membaca buku untuk pengantar tidur ya bisa gitu. Tapi kalau misalnya suatu hari ada seekor kancil gitu, harus itu menjiwai ya. Gitu, jangan malu untuk ekspresif dan jadi anak kecil lagi gitu. Jadi anak-anak tertarik, lalu anak juga dilibatkan. Misalnya kalau di buku ada gambar kucing, ada ini apa ya, binatang apa ya, nanti kucing gitu, suaranya kayak apa ya, terus mereka bilang kan meong meong, jadi mereka dilibatkan untuk itu. Atau ada buku-buku aktivitas gitu ya, seperti buku Cilukba, itu buku aktivitas kan, anak nanti bisa membuka jendelanya gitu. Atau ada buku push and pull, kalau sekarang Mbak Yesi mungkin pernah tahu ya, yang bisa ditarik, buku boardbook gitu, ditarik gitu, ada yang bisa diputar-putar, karena pasti suka. Di buku seri Cilukba ini kan mengangkat tema peta umpet, permainan tradisional, itu kenapa Mbak? Iya Mbak, secara psikologis saya perhatikan juga ya, saya observasi anak-anak tuh senang main peta umpet. Siapa sih yang nggak senang sih sebenarnya gitu ya. Kalau bapak pulang kantor gitu kan sembunyi dulu gitu. Nah itu ternyata anak-anak belajar untuk membuat rencana, mereka belajar untuk bikin strategi. Itu dengan sendirinya, dengan alamiah terjadi kayak gitu. Nah dengan adanya buku peta umpet, anak-anak kan lebih tertarik gitu ya. Kalau itu dijadiin buku pasti seru dan dekat dengan keseharian mereka gitu. Apakah mungkin Mbak dengan buku Cilukba yang dalam bentuk lift the flap book itu bakalan menarik perhatian anak? Yang buka tutup itu loh. Sejauh yang saya tahu ya Mbak, biasanya ada beberapa orang tua yang kalau setelah beli buku itu mereka menghubungi saya ya, penulisnya gitu. Mereka cerita dan kirim-kirim foto bagaimana reaksi anaknya ketika membaca buku. Selama ini sih yang saya terima feedback dari orang tua, anaknya senang, bahkan berulang-ulang minta dibacain lagi itu. Terus buku itu dibawa kemana-mana sampai robek. jendelanya itu yang flip flopnya itu bisa hilang gitu.
Ya karena deket ya dengan keseharian mereka. Anak-anak rata-rata kan kalau bapak ibunya pulang kerja sembunyi gitu Ya. kan, sedang harus dicari sama orang tuanya gitu. Ya gitu. Sebagai sisi orang tua ya Mbak, apa yang dilakukan orang tua sebelum mengajak anaknya untuk membacakan cerita? Apa ya Mbak? Kalau membacakan buku cerita anak itu lalu terbiasa berkomunikasi biasanya ya. Kalau dari pengalaman saya, sebelum tidur itu anak saya udah nunggu-nunggu, udah bilang, kita baca apa malam ini? Kita baca apa malam ini? Gitu. Jadi sudah ada komunikasi, oh kita mau baca buku gitu biasanya. Dan terbiasa untuk berkomunikasi itu akan terbawa sampai mereka dewasa. Jadi kalau dalam segala hal itu bisa dikomunikasikan, didiskusikan gitu. Apa sih Mbak tujuannya untuk membacakan cerita anak kepada anak? Tujuan dari sisi orang tuanya sendiri? Ya. Tugas orang tua itu kan memberikan akar dan sayap ke anak Mbak. Akar itu diberikan melalui membangun tradisi keluarga yang baik dan sehat, misalnya membacakan buku cerita ke anak, ngadain ulang tahun anak, biarpun cuma sederhana, kali cuman kumpul doa atau misalnya nasi kuningan gitu ya Mbak, kayak gitu. Kemudian menanamkan nilai-nilai kebaikan ke anak, nilai-nilai keutamaan, misalnya kejujuran, ketulusan, kebaikan hati, suka menolong dan sebagainya. Nah itu akar, itu yang mesti ditanamkan ke anak. Nah itu bisa melalui membaca buku. Nah yang saya sebut sayap itu adalah kemampuan anak untuk menjalin relasi dengan orang lain, kemampuan anak untuk bekerja, kemampuan anak untuk nanti di sekolah dia bagaimana. Nah itu tugas orang tua itu menanamkan akar dan membuat sayap untuk anak. Nah itu bisa dilakukan melalui buku. Jadi harapannya kalau dengan melalui buku orang tua bisa menanamkan dan memberikan sayap ke anak seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu sih Mbak, tugas orang tua. Saya sering melihat anak-anak kecil yang sangat bandel. Kalau misal ada seorang ibu yang menceritakan buku cerita, itu masih lari-larian, itu gimana Mbak? Mungkin satu, buku ceritanya Kurang menarik buat dia karena kurang sesuai usianya dia. Saya berapa kali diundang ke beberapa sekolah gitu ya dan membacakan buku cerita, kok nggak ada yang lari-larian. Dan eksperimen juga ke anak dan ke keponakan juga, kok nggak lari-larian ya mereka, walaupun tadinya mereka lari-larian, saya udah duduk baca buku, terus saya ngomong sendiri gitu baca buku, wah ini ada strawberry, yang lari-larian langsung duduk biasanya, mana mau lihat gitu. Jadi enggak kok kalau lari-larian. Berarti harus buku ceritanya menarik dan variatif ya Mbak? Iya, dan sesuai dengan usianya. Bagaimana cara mengubah sudut pandang orang tua akan pesan dari buku cerita itu Mbak? Ya tadi kita udah ngobrol nih Mbak Desi ya. Kalau pengalaman saya misalnya kemarin sih saya beli buku tentang Hansel dan Gretel. Nah lalu itu sebetulnya kan ceritanya tadi saya cerita ya. Tadi kan itu ceritanya tentang sepasang orang tua yang membuang anaknya ke hutan. Nah itu lalu saya ubah menjadi ada bapak ibu yang udah yang miskin gitu, mereka nggak bisa ngasih maam anaknya, lalu anaknya ditaruh di hutan karena nggak bisa ngasih maam. Nah bisa diubah dengan menjadi positif seperti itu dan mengarahkannya ke pesan apa sih anak ini gitu loh. Sebetulnya apa yang diharapkan dari pesan, anaknya lalu fight untuk bisa hidup dengan cara si Gretel mendorong nenek itu. Jadi memang orang tua harus baca buku duluan, ceritanya duluan, lalu mengambil sisi yang bisa diterima anak. Gimana pendapat Mbak Rini tentang untuk orang tua yang membacakan cerita untuk anak yang sistemnya berulang-ulang? Kan kadang ada anak yang bosen Bu gitu Bu. Gimana?
Biasanya kalau minta berulang-ulang tuh anaknya yang minta Mbak. Bukan orang tuanya. Kalau orang tuanya saya berulang-ulang, mungkin orang tuanya perlu beli baca buku cerita anak yang banyak. Yang minta berulang-ulang biasanya anak. Kalau dia sudah suka satu buku, buku itu akan diminta dibacakan berulang-ulang sampai kita yang bacain bosen, Mbak. Nah, berarti buku itu sangat disukai oleh anak-anak, dan itu biasanya bukan hanya pengalaman saya tapi juga dari orang tua pembaca buku cerita anak itu cerita, Mbak, ini buku ini minta dibacakan lagi sampai saya hafal banget ceritanya. Biasanya anak sih yang minta dibacain, bukan orang tuanya. Kalau orang tuanya beli buku yang banyak. Beli buku lagi. Harapan untuk Mbak Rini untuk orang tua kedepannya dalam membaca cerita anak tuh gimana, Mbak? Iya, kalau di Indonesia sih masih sedikit sekali ya, menurut hasil penelitian apa ya, WHO kali ya, Mbak Yesi tahu ya. Dari 1.000 orang hanya satu yang baca buku. Nah, padahal anak kan belajar dari teladan orang tua ya, untuk bisa baca buku, mereka ngeliat orang tuanya baca buku, apa sih yang dibaca, pasti pengen tahu gitu ya. Nah, harapan saya sih ke orang tua adalah ya berikan teladan dulu gitu ke anak dengan membaca buku, sehingga anak tahu bahwa membaca buku tuh asik, menyenangkan gitu. Menurut Mbak Rini, apa triks dan tips untuk orang tua dalam membiasakan membaca cerita anak agar anaknya tuh selalu ingin, oh ibu mau baca ini toh, aku mau dengerin nih gitu. Jadiin kebiasaan, Mbak. Jadiin kebiasaan dan pilih waktu yang tepat. Mau tidur malam biasanya kayak gitu. Jadi anak udah tahu, oh ini kebiasaan sebelum mau tidur malam adalah baca buku. Lalu cari waktu yang tepat. Kenapa mau tidur juga? Biasanya kalau mau tidur kan gelombang otak kita menjadi beta ya. Itu gelombang otak yang antara sadar dan tidak, dan justru disitulah sebetulnya menanamkan nilai-nilai itu justru jauh lebih tertanam di saat itu gitu. Usia berapa anak-anak mudah ditarik untuk ikut bersama membaca buku anak, Mbak? Dari kecil ya, Mbak Yesi ya. Dari kecil, usia 6 bulan gitu sudah mulai bisa dengan buku-buku apa ya, ada yang buku touch book itu loh. Oh ya. Misalnya bebek lo santai tengahnya kain bulu-bulu, itu mereka udah bisa sih, udah tertarik untuk pegang-pegang, gigit. Oh ya. Di bawah mandi. Kan kadang ada media yang digigit-gigit. Iya, digigit-gigit gitu. kan, yang agak empuk-empuk gitu. Oh iya. Squishy. Ya, betul. Squishy. Kenapa buku Indonesia itu harus ideal buku cerita anak? Iya. Karakter buku cerita anak di Indonesia itu hampir-hampir sama dengan di Korea Selatan, setahu saya. Jadi memang isinya seakan-akan syarat dengan pesan dan menggambarkan keluarga atau masyarakat yang ideal. Ada masanya anak-anak itu harus ada masanya anak-anak belajar untuk baru pada tahap hal yang baik. Nah, di usia ini mereka sebetulnya sedang disiapkan, ketika nanti bertumbuh mereka akan bertemu dengan hal-hal yang di luar yang tidak baik itu. Tapi kalau sudah akarnya sudah kuat, mereka akan siap untuk menerima hal yang tidak baik. Kalau dibilang bahwa ideal juga tidak juga sih, Mbak, sebetulnya. Kalau dalam beberapa buku saya ada keluarga yang single parent, ada keluarga yang bapak ibunya berpisah dan dia harus tinggal dengan neneknya atau dengan bibinya. Ada juga anak yang buku saya, anak yang nggak sempurna secara fisik gitu ya. Tapi itu tidak disampaikan secara eksplisit, disampaikan melalui ilustrasi. Jadi sebenarnya kalau dibilang ideal juga enggak juga harus baca buku secara keseluruhan gitu ya. Ada banyak hal yang bisa digali, nggak hanya dari cerita tapi juga dari ilustrasi sebetulnya. Oh ya, saya lihat tuh anak-anak yang tinggal sama neneknya itu lebih dekat daripada orang tuanya. Itu kenapa sih kalau menurut Mbak Rini? Tinggal dengan neneknya. Iya.
Saya nggak tahu ya Mbak, saya bukan psikolog ya, ahli Iya. kejiwaan, tapi biasanya memang nenek lebih sayang kepada cucu Iya. biar daripada kepada anak. Itu karena nenek sudah melalui usia yang bahwa apa yang dulu saya lakukan kepada anak saya salah, dan dia ingin memperbaiki dan dia lakukan itu kepada cucunya. Nah cucunya lah yang menerima, oh nenekku baik ya gitu. Dia akan merasakan menerima kasih sayang yang lebih sempurna daripada kasih sayang yang diterima kepada orang tuanya atau anaknya si nenek ini ya. Iya. Nah itu sehingga dia lalu jadi lebih dekat karena nenek juga sudah bisa memahami membesarkan anak itu bagaimana gitu, dia sudah pernah kan, jadi dengan cucu dia akan menjadi lebih berpengalaman. Biasanya begitu. Oh iya Mbak, gimana pendapat Mbak Rini tentang anak yang menjadi korban perceraian oleh orang tuanya? Itu kan kadang menjadi beban bagi anaknya sendiri gitu loh. Mungkin kalau dulu diceritain tiap malam sama bapak atau ibunya, terus kalau udah ini anaknya korbannya masih usia anak-anak ya Mbak, itu gimana Mbak? Mentalnya gitu loh. Iya, korban perceraian paling berat memang anak sih ya. Iya. Karena kan dia nggak tahu ada konflik apa di antara orang tuanya. Dan sayangnya itu semakin banyak terjadi belakangan ini gitu. Semakin, saya nggak tahu ya, pasti ada datanya lah, tapi dari berita-berita, surat kabar atau apapun yang saya baca, semakin banyak ternyata, dan anak harus berjuang. Kadangkala dia membutuhkan bantuan ahli kejiwaan, tapi kadangkala ada beberapa anak yang bisa membantu dirinya sendiri untuk keluar dari beban yang harus dia pikul, yang seharusnya sih dia nggak pikul. Ya bebannya cukup berat sih Mbak. Oh ya Mbak, kan tadi kita bahas tentang membacakan cerita secara berulang-ulang. Kalau menurut Mbak Rini sendiri itu penting nggak sih membacakan buku cerita secara berulang-ulang? Ya. Kalau selama anaknya yang minta sih nggak apa-apa sih Mbak, walaupun kita orang tua udah bosen gitu ya. Ada satu buku yang ponakan saya senang banget, buku itu buku terjemahan luar, buat book gitu ya. Cuman 5 halaman, kalimatnya pendek banget, hanya dari 3 kata. Ceritanya hanya tentang beruang kecil dan beruang besar. Beruang besar bermain, beruang kecil bermain bola. Beruang besar pup besar, beruang kecil pup kecil. Tapi dia seneng banget, dan itu bisa diminta dibacain 11 kali Mbak. Saya ingat banget. Yang saya perhatikan sih dia belajar lawan kata besar dan kecil. Tapi karena ceritanya lucu tentang ada buang kotoran besar, buang kotoran, jadi dia senang banget. Tiap datang ke rumah itu ada kalimat 11 kali. Pengaruhnya ke anak ya, dia senang gitu. Dan apalagi kalau kita orang tua membacakannya, saya bilang ada beruang besar, pup besar, pluk. Ada beruang kecil, pup kecil, pluk. Oh dia senang banget gitu. Dan dia hafal gitu. Ada beruang besar berjalan besar, bok 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 bok. Ada beruang kecil berjalan kaki kecil, tuk tuk. Oh dia hafal banget itu, dia ulang-ulang sama dia. Tapi dia belajar lawan kata, dan itu pasti akan membekas lah di dia. Ini satu lagi ya Mbak, saran dari Mbak Rini untuk orang tua yang memiliki pekerjaan yang sangat sibuk dan tidak bisa meluangkan waktunya untuk membacakan cerita anak. Sesibuk-sibuknya orang tua, seberapa sibuk sih sebetulnya ya? Mungkin egonya orang tua yang sibuk dengan dirinya sendiri dan urusannya sebagai orang dewasa. Tetapi orang tua sudah pernah menjadi anak-anak, dan pasti mereka mengetahui rasa hausnya anak-anak ketika ditemani oleh orang tuanya, dan itu sebuah kebutuhan dasar. Kalau anak-anak sejak kecil tidak biasa untuk ditemani orang tuanya, hadir, present, sampai besar dia akan mencari-cari itu, dan itulah yang harus dipenuhi. Orang tua harus mengalahkan egonya. Dia harus punya waktu untuk anak-anak. Sesibuk apapun, letakkan semua yang di pikiran, diletakkan semua gitu ya.
baca buku sama anak. Baca buku sama anak itu menciptakan waktu senang-senang bersama. Bayangkan kalau misalnya kita senang-senang bersama, nggak mikirin kantor, nggak mikirin bayar hutang, nggak mikirin bayar kartu kredit, tapi senang-senang sama anak, bacain beruang besar, beruang kecil, senang-senang bersama. Yang senang bukan cuma anak tapi juga orang tua juga. Jadi ya orang tua harus meletakkan egonya untuk anak-anak. Oh iya. Satu lagi Mbak, ini kan Mbak Rini jadi penulis udah lama. Alasan terbesar Mbak Rini menjadi penulis buku anak itu apa? 1, saya suka nulis. 2, saya suka anak-anak. Kalau itu digabungkan jadi penulis buku cerita anak. Jadi benar-benar fun, benar-benar enjoy, benar-benar hobi yang jadi kerjaan tapi nggak ngerasa jadi kerjaan karena itu hobi gitu. Habis ini ada ini Mbak, games kecil-kecilan. Wah, apakah itu kejutan untukku? Harus dijawab cepat ya Mbak. Semoga aku tidak salah menjawabnya. Milih Mbak Rini harus milih salah satu ya. Milih menulis atau memasak? Memasak itu distraction dari kalau nulis udah sumpek. Apa ya? Menulis atau? Gak tahu Mbak. Harus dijawab dong Mbak. Nulis Mbak, nulis. Terus pertanyaan kedua ini. Ini jangan-jangan udah ngintip IG ku ya? Keluarga atau karir? Keluarga. Terus yang ketiga, anak atau suami? Katanya harus milih suami. Kata ilmu psikologi harus milih suami. Kenapa itu Mbak? Relasi dengan suami itu jauh lebih penting untuk diperjuangkan. Kalau relasi dengan suami itu sudah bisa diperjuangkan dan imbang, pasti anak ke bawah. Katanya begitu. Terus ya Mbak Yesi udah married? Belum. Jadi ini ilmu. Terus yang keempat ini, buku atau uang? Buku. Ini ada ceritanya Mbak. Oh iya. Gimana Mbak? Waktu itu kami baru married, saya baru married. Terus pengantin baru ya, duitnya pas-pasan. Kami sering kali makan. Makan itu Indomie, itu pun kiriman dari orang tua saya. Karena sebagian besar uang untuk bayar cicilan rumah. Oh iya. Nah suatu hari suami pulang kantor nih, terus dia bilang, wah aku dapat bonus, dia bilang gitu. Mau beli apa? Gitu, atau mau makan di mana? Gitu. Terus aku bilang, buku. Mending makan Indomie tapi punya buku. Buku Mbak. Mbak Rini dari kecil udah suka buku Mbak? Iya, mungkin karena itu tadi yang sama bapak ibu saya tuh bacain buku ya. Oh jadi sekian podcast hari ini bersama Mbak Rini. Ditunggu podcast selanjutnya ya. Bye. Halo, selamat datang lagi di podcast